Halo, kali ini kita akan mensimulasikan preamplifier. Kita panggil dulu kapasitor. Nah, apa itu preamplifier? Nah, preamplifier adalah amplifier untuk menguatkan seramik elektrolit. Nah, oke. 10 mikro coba saya cek. Yang skalanya mikro itu memang biasanya ada di elektrolit kapasitor. Oke, lanjut dari ceritanya. Saya butuhnya 10 mikro. Mana 10 mikro tidak ada ya? Ya kita ambil aja ini yang 33 mikro, tidak masalah. Sebentar. Yang paling kecil saja 33 mikro 10 volt. Nah, apa itu preamplifier? Nah, preamplifier adalah amplifier atau penguat sinyal yang difungsikan untuk menguatkan sinyal yang keluar dari mikrofon. Ya, biasanya mikrofon kabel. Oke. Nah, itu dikuatkan di situ. Nah, sekarang saya butuh 330 ohm, 330 ohm. Nah, ini 330 R. Nah, kemudian ada lagi transistor. Transistor mana transistor? Oh, ini di bawah ini. Transistor bipolar dengan tipe 2N3906. 2N39 mana? Ini 38. 3906. Nah, ini 3906 bipolar. Kemudian 3904 transistor mana tuh tadi? Bipolar 3904. Ini ya. Kemudian potensio 5 kilo. Potensio 5 kilo. Saya potensionya pakai yang anu aja ya. Yang simulated saja nggih. Di sini di bawah ini variabel yang pot Hg bawah sendiri. Mana? Ini. Yang simulated. Kemudian sudah. Nah, di sini saya pengen merangkainya. Tadinya saya ambil dulu yang 06 ya. 2N06 di sini saja. Kemudian saya ambil resistornya. Oh, sorry. Ya, resistor dulu wis. Resistor saya taruh di sini. Kemudian resistor lagi. Klik kanan, puter. Kemudian ada kapasitor mana? Ini guys. Kapasitor yang
Yang corek-corek ini yang negatif nih. Kemudian ya disambungkan semacam ini. Setelah itu ada resistor lagi, saya ambil resistor. Untuk saya taruh di kaki kolektor. Kemudian ada resistor lagi, saya taruh di atasnya. Nah, yang ini 1 kilo 1K. Yang atasnya itu 33K. Kemudian ada bawahnya lagi itu juga resistor yang kaki emitornya ini. Di sini kita kasih 22K. Nah, kemudian yang atas itu diberi kapasitor. Kapasitornya yang positif itu ada di atas begini. Nah, ini kita sambung dulu, ini kita sambung, kemudian ini kita sambung di sini. Kemudian ini kapasitornya 10 mikro nih. 10 mikro, yang ini juga 10 mikro. Ini kita sambung. Kemudian ini sambung. Yang di sini juga sambung. Kemudian kita ambil kapasitor lagi. Nah, ini kapasitornya saya fungsikan sebagai kopling. Nah, dari kaki emitor kemudian ke kaki yang 2N04 ya. Ke sini, tapi ini saya sejajarkan seperti ini, okay. Nah, begini. Ini ke sini. Tapi ini kepengen saya geser dulu. Nah, begini. Setelah itu kita kasih resistor sama seperti yang di stage sebelumnya, yang di sebelah kanan ini seperti ini modelnya. Sorry sebentar. Ini itu kan NPN ya. PNP ding ya, PNP. Ini itu kebalik. Kita mirror, klik. Nah, gini. Kaki emitornya yang ada di atas. Saya tadi lupa membaliknya. Nah, begini. Oke. Ini 10 mikro sama. Kemudian yang ini 4K7 begini. Kita sambung. Kemudian ada kita butuh resistor lagi. Ini nilainya 22 kilo.
begini. Kemudian RS di sini itu 6K8. Kok nggak bisa ya? Nah, 6K8. Kemudian di bawah itu ada 130 ohm, ya kecil. Double klik saja, ini ganti 130R. Itu sudah. Kemudian ada potensio di sini. Nah, sebentar. Oh, pakai ini dulu. Kok angil toh? Delete aja wis. Nah, begini. Kemudian kita kasih, sebentar, ini 5K. Setelah itu kita kasih kapasitor yang positifnya di atas. Bentar, ini saya pindah dulu ya. Ini begini. Ini itu 100 mikro. Begitu. Kemudian ini kita sambungkan, ini juga kita sambung. Aduh, gimana ini? Enam K ya, ini 6K8. Kemudian ini kita sambungkan di sini, disambung di sini. Klik. Sudah. Kemudian kapasitor kopling lagi nih. Kita kopling lagi. Apa sih tujuannya kopling ya? Biar listrik DC-nya itu tidak bisa lewat. Itu. Jadi yang bisa dilewatkan itu listrik AC-nya saja. Jadi sinyal AC gini. Nah, kalau orang bicara itu kan ya naik turun. Jadi seperti AC toh. Nah, gini sudah selesai. Kemudian coba ini saya saya tengahkan saja ya. Nah, begini kan lebih mudah. Oke. Nah, di sini kemudian kita kasih sinyal generator. Atau sebentar, saya ambil dari sini saja. Komponen alternator, Nah, ini ya. Nah, ini alternator. Klik. Atau sebentar, ini alternator agak sulit nanti ya.
Ya lebih baik ini aja wis, sama saja sih generator tapi sinus gitu. Nah begini lebih gampang. Ini kasihkan sini, kemudian saya panggil lagi osiloskop coba. Nah, di sini outputnya itu saya kasih ke channel B. Ini inputnya saya kasih ke channel A. Begitu, kemudian ini saya simpan. Ya. Namanya ya rombel underscore npm underscore pre-m itu. Oke. Save. Oke, sudah ada seperti ini. Kemudian ya, ini kan ibaratkan ini di sini sinyal generator ini adalah inputan dari mikrofon. Nah, dari mikrofon itu sendiri biasanya ya, sebentar, biasanya itu tegangannya itu sekitar 100 mikro volt, kecil sekali. Frekuensinya seumpama kita buat berapa ya, 100 deh gitu, oke. Atau berapa ya, 100 Hz. Base degree-nya 0 aja. Oke, gini. Di sini itu seharusnya kita ambil baterai. Mana baterai? Belum saya kasih baterai kok disimulasi ya. Ya jelas tidak bisa. Oke. Gini saja. Ini yang simulated ya, baterai tapi simulated. Ini saya taruh di sini. Ini saya bikin 30 volt. Kemudian saya buat catu daya ganda. Maksudnya itu saya kasih apa namanya, kapasitor saja. Mana tadi kapasitor? Nah, ini begini. Kapasitor lagi. Nah, kemudian saya kasih ground. Ya, ini kan catu daya ganda nih. Nah, gitu. Kemudian yang ini kita kasihkan ke sini. Nah, ini kan sudah nyambung semua. Ini positif, kemudian ini yang negatif. Kita sambung, klik. Begitu nggih. Kita kasih kita kasih apa namanya? Kita kasih ini DC voltmeter coba. Terlalu besar ini ya. Nggak apa-apa wis.
Nah, begini. Dan kebalik lagi ya. Ini. Ya, emang gitu nggih kalau simulasi itu. Kalau tidak teliti itu suka seperti ini. Nah, ini kan yang negatif ya. Inputannya ini saya rubah ke 45 mili. Sebenarnya tetap ke 100 mikro juga tidak masalah ya. Taruhlah ini saya rubah lagi ke 100 mikro ini. Nah, tapi di sini frekuensinya itu 1 kilo. Karena kan frekuensi manusia itu frekuensi suara lah ya. Nah, itu sekitar segitu. Jadi saat rendah-rendah itu sekitar 100 kilo kan. Walaupun teorinya itu 20 Hz sampai berapa itu. Nah, tapi kan tidak mungkin di bawah banget sampai 20 Hz. Itu kalau saya dulu pernah dites 20 Hz itu sudah tidak terdengar, walaupun itu idealnya terdengar itu. Jadi tidak seperfect itu. Nah, ini saya kasih ke 1 kilo, jadi ya agak menengah ke bawah gitu bandnya itu, band frekuensinya. Coba kita ini kita kecilkan pol, kemudian 0, ya 0,0. Di sini juga 0,0, 0,02 semua. Nah, yang biru ini akan lebih besar. Yang biru ini kan luaran yang kuning ini kan inputan dari sumber. Nah, jadi memang ada frekuensi responnya. Jadi kalau kurang dari 1 kHz itu pengalinya itu 1, itu maksimal pengalinya 1. Tetapi kalau lebih dari 1 kilo ya, itu bisa menjadi pengali. Dan ini pergeseran fasanya itu hampir 90 derajat gitu di segini, hampir 180 derajat gitu. Jadi pas ini naik, ini turun itu, tapi dikuatkan. Yang ini turun, ini naik, tapi juga dikuatkan gitu. Nah, ini kalau pas 0%, ini memang yang biru atau outputannya lebih tinggi. Tetapi kalau ini di sekitar 50%-an, itu nanti luarannya itu hampir sama dengan yang kuning atau dengan yang inputan. Nah, ini nunggu dulu. Nah, oke, jadi masih lebih besar tapi hampir sama toh daripada yang tadi. Nah, ini kalau saya naikkan lagi ya, nanti otomatis otomatis akan hampir menyamai yang kuning gitu. Jadi ini kita turunkan sampai 0%, baru ini akan terjadi penguatan di output yang sini. Nah, itulah yang disebut dengan preamplifier. Jadi taruhlah inputan dari sini itu ya skala mili lah ya. Kalau mikro itu ya mungkin sekitar 1000 mikronan atau 100 mikro ya, tapi terlalu kecil ya, tergantung mic-nya juga sih. Tapi rata-rata ya sekitar puluhan mili ya gitu output dari mikrofon kalau yang bagus ya. Kemudian ini mikrofonnya itu kan ada 2 kabel, yang satu ditancap ke di sini, ini yang positif, yang negatif ya dikasihkan ke ground, kemudian dikuatkan di stage pertama, dikuatkan lagi di stage kedua, baru keluar di sini gitu Kemudian ini untuk pengaturan penguatan preamplifiernya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari preamplifier pada penguat suara. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan silahkan Anda buat rangkaian yang sama kemudian dikumpulkan melalui Elita ya. Oke, semoga bermanfaat.